Wanita ini sudah mengalami sembelit selama 12 hari. Saat baru turun dari mobil, perutnya tak sengaja terpukul oleh seorang pria. Seisi perutnya pun langsung bereaksi. Keduanya beradu mulut dan bertengkar. Perempuan itu pun mengejar si pria hingga ke sebuah sawah. Namun sepertinya ia sudah tidak tahan lagi. Ia memegang perutnya sambil perlahan jongkok di atas tanah. Ekspresinya begitu gelisah. Mungkin kita masih bisa berjalan sambil menahan kencing. Tapi ini tidak berlaku saat menahan bab. Ia pun menyuruh pria itu agar segera pergi. Pria itu pun langsung membalikkan badannya. Namun tak lama kemudian, angin pun berhembus, dan pria itu menarik napas dalam-dalam. Rasanya seperti ingin mati. Si wanita panik, dan si pria terkejut. Citranya sebagai wanita yang cantik hilang karena hal memalukan ini. Karena khawatir, ia pun berusaha menutupi ini semua dari si pria. Namun, sekarang yang terpenting adalah bagaimana membuang semua kotoran di perutnya. Wanita itu sudah berkali-kali buang angin. Pria itu sadar diri dan akhirnya pergi. Sedangkan si wanita berusaha keras menahan babnya. Jika kotorannya benar-benar keluar sekarang, ia bersumpah akan kabur ke planet lain. Dia sekuat tenaga memegang bokongnya. Saat semuanya sudah berada di ujung tanduk, tiba-tiba sebuah kardus besar menutupi badannya. Di atas kardus itu juga terdapat sehelai baju. Pria ini ternyata baik juga. Benar-benar lega. Kemudian, wanita itu pun segera mengeluarkan semua kotoran yang telah ia simpan selama 12 hari itu. Wajahnya terlihat sangat melegakan. Wanita ini bernama Alice, dan ia adalah orang kaya. Setiap hari ia tidur di atas kasur yang lebar, dan berangkat sekolah dengan mobil mewah. Dan pemuda miskin yang berpakaian seperti Bruce Lee ini bernama Wojin. Ia sangat menyukai Bruce Lee. Setiap hari ia mengenakan pakaian milik Bruce Lee. Namun suatu hari, saat ia sedang berpose di jalan, sebuah kotoran burung jatuh mengenai dirinya. Dan kotoran burung itulah yang menjadi asal mula ia berkenalan dengan Alice. Ia meraba rambutnya, terasa basah dan lengket. Lalu ia mencoba mencium baunya. Sangat menyengat. Ia melihat sekeliling, dan mendapati dua orang perempuan yang tengah berjalan. Lalu, sebuah ide tiba-tiba muncul. Ia pun diam-diam mengikuti wanita itu. Namun seorang pria tiba-tiba menghampiri mereka, menggagalkan semua rencana Wojin. Ia segera mencari target baru. Namun gagal lagi. Kebetulan Alice baru turun dari mobil. Perutnya pun terpukul oleh tangan Wojin. Seisi perutnya mendadak ingin keluar. Keduanya pun bertengkar. Alice pun meledek baju kuning Wojin mirip seperti warna kotoran. Wojin pun kesal. Ia mengulurkan tangannya lalu berpura-pura minta maaf. Alice pun tanpa curiga menyalaminya. Wojin pun menggenggam erat-erat tangannya. Kini tangan Alice penuh dengan kotoran burung. Mendapati dirinya diperlakukan seperti ini, Alice pun marah besar. Ia pun berjanji akan menangkap pria itu. Saat sedang mengejar, ia menginjak kotoran anjing yang merupakan jebakan dari Wojin. Kemudian, terjadilah cerita Alice yang bab di tengah sawah tadi. Karena perbedaan sifat, Wojin dan adiknya, Julie bagaikan api dan air. Ribut saat makan sudah menjadi kebiasaan. Ternyata, hari ini adalah ulang tahunnya Wojin. Pagi harinya, Julie malah menghina baju Wojin. Wojin hanya tersenyum. Lalu ia mengambil botol saus tomat lalu menyemprotkan isinya ke baju adiknya. Julie adalah seorang fans berat dari bintang pop, dan terdapat wajah idolanya di bajunya itu. Kali ini, ia harus balas dendam. Ia pun menghubungi seorang pria bermasker, untuk berpura-pura mengadakan sebuah event, di mana semua orang yang berulang tahun hari ini, dapat mengambil biskuit dan kopi secara gratis. Mereka berdua pun tanpa ragu, menuangkan mustard ke dalam makaron, lalu menutupnya kembali, dan menuang segelas kopi, lalu menambahkan saus sambal ke dalamnya. Mereka pun menunggu momen itu untuk datang. Namun tak disangka, yang datang malah Alice. Alice menunjukkan kartu identitasnya. Aku hari ini berulang tahun. Tanpa berpanjang lebar, ia pun langsung mengambil makaron itu dan memuntahkannya. Pedas sekali, ia pun buru-buru mencari minuman. Lalu mengambil segelas es kopi dan menengguknya. Lagi-lagi ia memuntahkan isi mulutnya. Melihat semuanya tidak sesuai rencana, mereka berdua pun kabur. Mereka berdua pun menemukan ide lainnya. Mereka menggali sebuah lubang di belakang sekolah, lalu menyuruh Wojin untuk datang ke sana. Mereka pun telah menggali sebuah lubang yang lumayan dalam. Wojin pasti tidak dapat keluar dari sana.
Julie pun gembira seraya membuka rotinya. Namun ia tak sengaja menjatuhkannya. Ah, sudahlah. Sekarang waktunya mengirim pesan ke Wojin. Di perjalanan menuju ke belakang sekolah, ia bertemu dengan temannya. Dengar-dengar sekolah mau mengadakan acara kumpul-kumpul gratis. Mendengar kata gratis. Mendengar kata gratis. Maka tunggu apa lagi? Ayo kita pergi. Sementara itu, Alice masih saja mengejar Wojin. Mendengar bahwa Wojin akan pergi ke belakang sekolah, ia pun bergegas pergi ke sana. Dengan cepat ia pun sampai ke belakang sekolah. Namun selang beberapa langkah, ia pun terjatuh ke lubang jebakan buatan Alice. Ponselnya juga tidak ada sinyal. Ia pun terus mencoba untuk memanjat keluar dari sana. Namun tetap saja tidak ada gunanya. Benar-benar nasib yang buruk bagi seorang wanita cantik seperti dirinya. Padahal malam ini ada pesta ulang tahun untukku. Alice mulai meraba perutnya. Sialan, aku lapar. Ia pun melihat sepotong roti di sampingnya. Saat akan mengambilnya. Tidak, aku bukanlah wanita murahan. Bahkan jika aku kelaparan malam ini, maka lebih baik aku mati di sini, daripada harus makan roti itu. Malam pun tiba. Akhirnya ia memakannya juga. Ya ampun, sungguh nikmat. Saat itu, Wojin tiba-tiba muncul. Demi menjaga gengsinya, Alice pun berkata, bahwa ia melihat sepotong roti yang enak, sehingga ia pun rela untuk masuk ke lubang itu. Wojin pun hanya mengiyakan saja. Ia lalu mengulurkan tangannya, menarik Alice keluar dari lubang itu. Tak sengaja, Alice pun terjatuh dan menimpa Wojin. Gawat, sepertinya rasa cinta telah muncul di sini. Malamnya, Alice pun tidak dapat tertidur. Apakah aku telah jatuh cinta padanya? Bagaimana bisa rasa cinta muncul pada sepasang orang yang saling bermusuhan ini? Film dari Korea ini berjudul Don't Let Go of Your Mind. Ceritanya diambil dari sebuah komik yang telah dibuat 10 tahun lalu. Sudah 2 miliar orang yang mengklik film ini. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di Korea, jumlah klik ini sudah terlampau banyak. Seisi film ini adalah komedi, yang dapat melepas penat kalian sehabis bekerja.